Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, saudara-saudara seiman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kegiatan belajar atau murojaah kita dengan mempelajari pembahasan nahwu ya dari kitab Mukhtarat yang dikarang oleh Al-Ustadz Anur Rafiq bin Ghufran hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan Islam sampai akhir zaman. Baik rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar ya ilmu agama adalah merupakan ibadah yang jelas ya, sudah sering disampaikan di berbagai majelis bahwa kita mempelajari ilmu agama ini adalah bagian dari jihad. Dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah mendekatkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis yang banyak. Dan juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu dan orang-orang yang belajar ya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat-sangat mulia, ya, ilmu nahwu dan saraf, ya, yang merupakan ilmu dasar, ilmu tata bahasa, grammar tentang bahasa Arab ini. Yang mana seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, jika dia ingin mentadaburi akan kalamullah, mendapatkan makna-makna yang dalam tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang dipanjatkan dan seterusnya, maka hendaklah dia mendalami akan nahwu dan saraf ini. Dan belajar ilmu nahwu saraf adalah pelajaran yang mudah, ya, pelajaran yang gampang. Hanya saja dia butuh fokus, ya, fokus dan semangat, kesabaran di dalam kita belajar, karena begitu mulia puncak daripada ilmu ini, di mana seseorang bisa bergaul, ya, interaksi lebih dekat lagi dengan buku-buku para ulama Islam, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia bisa membaca dengan baik mana yang namanya pelaku, mana fa'il, mana yang namanya objek, maf'ul bihi, mana yang namanya predikat, dia fi'il di dalam dia membaca, mentadaburi akan kalamullah dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka seorang penuntut ilmu agama, ya, dia mulai dari hal ini, dia ilmu alat, ya, ilmu alat. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa sebagian mereka mengatakan mempelajari bahasa Arab, ya, nahwu dan saraf dan semisalnya adalah wajib, kata mereka, karena hal ini merupakan sarana untuk memahami kalamullah, memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan di muka, di mana beramal dengan keduanya adalah sebuah kewajiban. Maka ya mempelajari ilmu, ya, alat untuk memahami yang wajib diamalkan itu adalah sebuah kewajiban juga. Dalam sebuah kaidah usul disebutkan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuannya.
Maka ya dengan ini kita mulai mempelajari ilmu nahwu sharaf ini. Dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan saya dalam menyampaikan ya ilmu nahwu dasar ini, dan juga antum teman-teman sekalian bisa memahami dengan mudah, dengan baik, dan bisa istiqamah di dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Buku yang kita pelajari insya Allah dalam pembahasan ini Mukhtarat ya. Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaedah-kaedah bahasa Arab yang dikarang oleh Ustadz kita Aunur Rafiq bin Gufran LC hafizahullahu taala. Dulu saya mempelajari buku ini di Pondok Pesantren Al-Furqan, dan kami sempat mengkhatam, ya menghafal dan juga mengajarkannya kepada adik-adik kelas dahulu, bahkan juga kita ajarkan di majelis-majelis umum yang lainnya. Semoga Allah mudahkan ana menyampaikan kitab ini dan juga antum bisa memahami dengan baik. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai bab awal. Buka halaman 3 dari buku, ya, halaman 3 dari buku kita. Bagi yang nggak punya buku bisa melihat, ya, bisa melihat di layar kaca antum. Yang menyimak lewat laptop tentu lebih nyaman ya, karena tulisan lebih besar, lebih mudah difahami. Dan saya ingatkan dalam mempelajari ilmu nahwu sharaf ini, antum harus menyiapkan buku catatan dan siapkan pena untuk mencatat ya, mencatat agar lebih mudah difahami dan lebih terang nanti, lebih fokus ya dalam memahami materi-materinya. Baik, di halaman 3 dari buku ada tulisan Al-Babul Awwal. Al-Babul Awwal. Bab pertama, Muqaddimah. Muqaddimah ya, pendahuluan. Muqaddimah artinya pendahuluan. Bab 1 Muqaddimah. Dalam kurung bab 1 Muqaddimah. Al-Kalam. Di situ ada tulisan Al-Kalam. Ya. Al-Kalam disebutkan titik 2, pengertiannya adalah susunan kata dalam kurung kalimat. Jadi arti kata dalam bahasa Arab itu adalah kalimat, ya. Sedangkan kalam bahasa Arab dalam bahasa kita artinya kalimat, ya. Bahasa Arab kalimat, arti bahasa kita kata. Bahasa Arab kalam, ya, atau jumlah, ya. Dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Jadi dibedakan ya. Kalam bahasa Arab artinya kalimat, kalimat bahasa Arab artinya kata dalam bahasa kita. Baik, kata beliau al-kalam, ya, susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Ini arti kalam. Karena berbicara masalah bahasa ini adalah kaitan dengan jumlah kalimat, kalam gitu ya. Maka butuh difahami ini dasarnya, bahwa pengertian kalam adalah susunan kata-kata yang membentuk makna yang sempurna. Baik. Kemudian dalam hal ini ya, ahli bahasa dari zaman dulu ya, mereka melakukan kajian-kajian ya, melakukan penelitian-penelitian kepada Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga buku-buku syair-syair Arab di kala itu. Buku-buku yang ada, ya, tulisan-tulisan Arab di kala itu mereka kaji. Ya. Apa yang membentuk sebuah kalimat? Apa penyusun sebuah kalimat di dalam bahasa Arab? Ya. Maka ternyata disimpulkan oleh mereka bahwa bahasa Arab ini hanya tersusun dari 3 hal. Kalimat bahasa Arab terbentuk dari 3 hal saja. Ya, yang dikenal dengan ya, kalimat tadi, ada namanya kalimat isim, ada namanya kalimat fi'il, ada kalimat huruf ya. Di situ disebutkannya kata atau kalimat ada 3 macam
yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya, ini adalah hasil kajian, hasil penelitian, observasi para ulama bahasa Arab. Jadi dia hanya tersusun dari 3, isim, fi'il, dan huruf. Nah, dan 3 inilah yang akan kita bahas dalam bahasa Arab ini. Tidak akan keluar dari yang 3 poin ini. Ya, kita akan membahas tentang apa itu isim, ya, apa itu fi'il, apa itu huruf. Ya, dengan memahami 3 ini, antum akan bisa memahami dan membaca buku-buku para ulama, insya Allah. Ya. Mana harokat yang dhammah, mana harokat yang fathah, mana yang kasrah, ya, mana yang menunjukkan 1, mana yang menunjukkan 2, dan banyak, ya, mana kondisi atau yang menunjukkan bentuk lampau dan sedang terjadi atau akan datang. Ini semuanya dalam kajian ilmu nahwu dan saraf ini. Dan mengerucut kepada 3 poin penting tadi apa? Isim, fi'il, dan huruf. Hanya 3. Isim, ismun, fi'il, fi'lun, harfun. 3 hal ini. Ini dasar yang harus difahami oleh kita. Pemetaannya demikiannya. Baik. Kemudian di situ dituliskan yang pertama akan mulai dibahas, ya. Isim. Apa itu isim? Kata pengarang hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ini, ya, arti daripada isim. Nah, ini mulai kita mengenal pengertian isim ini. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ini pengertian daripada isim. Contohnya disebutkan di situ ma'un, ya, ada ma'un, ada burtuqalun. Ma'un artinya air, burtuqalun artinya jeruk, tufahun artinya buah apel, darsun artinya pelajaran, ilmun artinya ilmu, wawasan, al-bi'ru artinya sumur, al-baitu artinya rumah, al-ma'hadu artinya ma'had, pondok, ya. Al-ustazu, ustad, guru, at-talibu, ya, murid, ya, atau mahasiswa, santri, al-an sekarang, godan besok, syahrun bulan, yaumun hari, amsi kemarin, ya, nazifun yang bersih, wasikhun yang kotor, wasikhun, ya, yang kotor, kabirun besar, saghirun kecil. Baik. Ini contoh daripada isim. Ya. Kembali lihat pengertian. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Jadi kata benda yang menunjukkan benda, ya, sifat, keterangan waktu, itu namanya isim dalam bahasa Arab. Sebut saja benda apa tadi disebutkan dalam contoh, ma'un air, ini benda, maka dia adalah isim. Burtuqal juga benda, buah, ya, tufah buah. Darsun ini masdar gitu, ya. Ya. Ilmun juga ilmu. Al-baitu benda, al-ma'hadu, ya, keterangan, tempat, dan seterusnya. Al-an sekarang, waktu, godan besok, artinya juga waktu, syahrun waktu, bulan, yaumun juga artinya waktu, menunjukkan waktu. Nazifun sifat yang menunjukkan sifat, yang bersih artinya. Wasikhun yang kotor, kabirun yang besar, saghirun yang kecil. Baik. Nah, jadi, ya, ini contoh daripada isim. Ya.
contoh daripada isim. Baik, tentunya kita bertanya-tanya bagaimana pembeda ya isim, fiil dan huruf. Apa yang membedakan ketiganya agar kita bisa membedakan nanti dalam membaca, dalam meng-i'rab, di dalam mengartikan. Maka ulama bahasa menjelaskan bahwa ada tanda-tanda khusus ya, yang berlaku pada isim untuk bisa dibedakan dia dengan fiil dan huruf. Ada tanda-tanda pembedanya. Ya. Yang ini barangkali teman-teman butuh hafal. Pengertian pun butuh dihafal, contoh-contohnya juga dihafal, dan tanda-tandanya ini butuh hafalan. Harus dikuasai hal-hal semacam ini. Dan ingat, kita mempelajari Mukhtarat ini adalah kitab praktis ya. Saya tidak akan banyak menyampaikan syarah ya, hanya isyarat sedikit ya, kemudian difahami dengan baik, kemudian dihafal, itu sudah cukup modal untuk memahami ilmu nahwu ini. Ya. Nanti setelah Mukhtarat lulus kita baru mungkin maju kepada kitab yang lebih tinggi, ada mulakhas. Ya, atau mungkin yang lebih tinggi lagi, misalkan dan seterusnya, atau masuk kepada khilaf-khilaf dalam ilmu nahwu ini. Baik. Nah, maka butuh diperhatikan. Ini tentang isim. Saya ulangi lagi, isim adalah kata yang menunjukkan benda, ya, menunjukkan kata sifat dan kata keterangan waktu. Itu namanya isim. Dan isim itu sendiri barangkali ya kata benda, ya. Isim adalah kata benda, sebuah nama gitu ya, sebuah nama. Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa isim kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Dalam buku-buku ya disebutkan bahwa isim itu adalah sebuah kalimat, kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada zatnya, zat daripada kata tersebut, dan dia tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan zaman. Tidak ada hubungan dengan zaman. Artinya ketika saya mengatakan bahwa tadi contoh di buku kita ma'un air, ya, bermakna pada dirinya bahwa air itu adalah benda cair yang dia dibutuhkan oleh manusia, ya, oleh hewan-hewan, diturunkan dari langit dan seterusnya. Ya. Apa hubungan? Apakah ada waktu berkaitan dengan air ini? Tidak ada. Hanya benda dia. Tidak menyangkut ya ada hubungannya dengan waktu kemarin atau sekarang atau besok, tidak ada. Ini maksud dari perkataan para ulama. Dalam makna isim yang lainnya, sebuah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri, pada zatnya sendiri, dan dia tidak beriringan, tidak berkaitan dengan waktu kejadian. Baik. Kemudian di halaman yang sama masih disebutkan di situ tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Jadi ini butuh dihafal sedikit ya. Butuh dihafal sedikit sebagai ilmu dasar. Sabar menghafal. Insya Allah dalam beberapa pertemuan kita punya gambaran tentang ilmu nahwu ini. Ada tanda-tanda daripada isim untuk membedakan dengan fiil dan huruf nantinya ya. Harus dihafal. Dan dia tidak banyak. Tidak banyak dan mudah. Yang pertama, tanda-tanda isim adalah tanwin. Disebutkan di situ tanda pertama adalah menerima tanwin. Ya, tanwin itu adalah bahasa kita mungkin ya. Apa dalam bahasa Indonesia tanwin baris dua, baris dua bawah, baris dua atas, baris dua depan kata kita, yang dikenal dengan tanwin. Ya. Dan tanwin itu sendiri adalah secara bahasa artinya membunyikan suara nun. Ya, tanwin artinya membunyikan suara nun. Dalam bahasa singkatnya, tanwin itu adalah nunun tuntaq wala tuktab. Nunun tuntaq wala tuktab. Nun yang diucapkan namun tidak ditulis. Ya.
Itu arti tanwin. Dan dia di dalam tulisannya ya dikenal dengan tanwin, yaitu baris 2 tadi ya. Baris atas 2 namanya tanwin, yang dikenal dengan fathataini tanwin, namun fathataini ada tanwin dari sisi kasrotaini. Ya, contoh misalnya saya mengatakan di situ ada contoh tantintun ya, yaminun. Kita baca contoh yaminun. Dia yaminun, bisa juga yaminan atau yaminin. Nah, tanwin pada 3 model itu. Tanwin pada fathataini tan, ya, yaminan. Tanwin pada dhammataini, ya, tun, yaminun. Tanwin pada kasrotaini, yaitu yaminin. Nah, lihat contoh di kitab. Kemudian yaumun, kabirun, ya, bisa juga yauman atau yaumin, kabiron, kabirin, qolaman atau qolamin, kitabun, kitaban atau kitabin. Nah, ini setiap yang memiliki tanwin dalam sebuah kata itu merupakan apa? Isim. Karena ciri isim pertama adalah menerima tanwin. Kitabun, ya, qolamun, ustazun, baitun. Nah, ini dia. Dan betul difahami juga bahwa ketika ada tanwin ini maka dia tidak mungkin ada alif lam. Sebuah kata yang dia menerima tanwin maka tidak mungkin ada alif lam di awal kata tersebut. Yang penting di sini difahami bahwa ciri isim pertama adalah menerima tanwin, tantintun tadi. Maka nanti kalau antum baca-baca Quran, ya, baca Al-Quran, maka ketika ada sebuah kata bahasa Arab ditanwinkan, ya, maka yakin ini namanya isim, bukan fiil dan bukan huruf. Jadi tanda-tanda yang ada di isim, ya, tidak ada pada fiil, kecuali nanti ada tanda yang mustarok ya pada keduanya, tapi bisa dikenal, ya, gampang mengenalinya. Namun tanda inti daripada isim ini adalah tanwin. Tanwin. Baik. Yang kedua, tanda isim adalah menerima alif lam, menerima al. Ya, di situ tanda kedua daripada isim adalah menerima alif lam. Contoh di situ al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Ya. Ada alif lam pada kata-kata tersebut. Ya, Al-Qur'anu, An-Nabiyyu, Ar-Rasulu, ya, Al-Ustazu, At-Talibu. Nah, adanya alif lam menunjukkan dia adalah isim. Ciri isim kedua menerima alif lam. Yang ketiga, ya, nanti artinya ini ketika antum membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca doa, ada sebuah kata, ada alif lam di awalnya, maka yakinlah itu namanya isim. Ini sederhananya demikian. Yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Ya, misal, ya Muhammadu, ya Ustazu. Ya. Tanda ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida, huruf panggilan. Nida itu artinya panggilan. Apa huruf nida itu? Ada ya, ada i, ada a, gitu kan? Itu huruf nida. Ya, setiap yang bisa dipanggil atau biasa dipanggil, ya, dia adalah isim. Ya akhi, ya ukhti, ya ustaz, ya abi, ya ummi, ya bunayya, dan seterusnya. Maka yang jatuh setelah huruf nida tadi itu namanya isim. Gak mungkin orang panggil fiil, gak mungkin orang panggil huruf. Ya, ini tanda ketiga. Diawali oleh huruf nida, huruf panggilan. Apa itu huruf panggilan? Ya, ai, atau i, atau a. Nah, ini huruf nida namanya, huruf panggilan. Yang keempat, diawali salah satu dari huruf jar. Diawali oleh salah satu huruf jar. Huruf jar, ya, ada min di situ ya, artinya dari, ila, ke, an,
tentang ala atas, fi di, ka seperti, bi dengan li milik. Ya. Ini namanya huruf jar. Nah, teori keempat, ciri-ciri isim yang keempat ini adalah diawali salah satu dari huruf jar. Ala kursiyin fil baiti. Artinya di sini ketika kata kursi jatuh atau terletak setelah ala, maka kata kursi ini adalah isim. Karena kaedahnya setiap kata yang diawali oleh huruf jar, maka dia adalah isim. Fil baiti. Maka al-bait adalah isim. Kenapa? Diawali huruf jar. Ilal ma'had. Azhabu ilal madrasati. Azhabu ila al-madrasati. Ila huruf jar. Ini betul difahami, dihafal. Min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ka, ada bi, ada la, ada li. Ini namanya huruf jar. Ya, yang masuk kepada isim. Yang masuk kepada sebuah isim. Min, artinya dari. Ya, minal bait, minal madrasah, minal masjid, dari masjid, ya, dari sekolah, dari rumah, minal bait, ya, ila artinya ke, ilal madrasati ke sekolah, ilal ma'had, ya, ke ma'had, ilal masjid ke masjid, ya, ilal maktaba ke perpustakaan dan seterusnya. Maka ingat, kata-kata yang jatuh setelah huruf jar itu namanya isim. Ini cirinya ya, ciri isim. Ada an artinya tentang. Ya. An artinya tentang atau bisa diartikan juga dari. Sebagaimana antum sering dengar hadis, an Abi Hurairah, an ibni Umara, an Abdullah bin Abbasin, an pakai ain artinya tentang atau dari ya, dari. Ala artinya di atas. Ya. Ini ciri isim ya, adanya huruf jar. Ala artinya di atas. Alal maktab ya, ala kursi, di atas kursi, di atas meja, alal kitab, di atas kitab ya. Fi di ya. Fil baiti, fil madrasati, ya. Fis sayyarati, di dalam mobil dan semisal. Ka artinya seperti, ya. Ka artinya seperti. Kasyajari, orang Arab mengatakan, ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal maka dia kasyajari seperti pohon, bila samarin tanpa buah. Ka, ya, masuk pada sebuah isim, kata. Ka, seperti artinya. Ya, saya mengatakan misalkan anta ka aliin, kamu seperti si Ali. Anta ka Ahmad, kamu seperti si Ahmad. Ini penggunaan kata ka. Maka yakin kata Ahmad, kata Ali tadi yang jatuh setelah ka itu artinya dia isim. Baik, berikutnya bi di situ ya. Ada bi, tanda isim dari huruf jar, bi artinya dengan. Bi artinya dengan. Ya. Bi bis sayyarah. Azhabu ilal madrasati bis sayyarah. Saya berangkat ya ke sekolah dengan mobil, bi as-sayyarah. Maka kata sayyarah adalah isim. Kenapa? Diawali oleh huruf jar itu bi. Li juga demikiannya. Li, ini kadang li ini berharokat li, kadang juga berharokat la, ya. Terkadang juga berharokat fathah jadi la gitu ya. Lakum dinukum wa li dini, wali din, wali yadin. Baik. Bisa juga dalam contoh misalkan hazal kitabu li Ahmad, milik Ahmad. Hazal qalamu li
al-ustazi. Hadza al-qalamu li at-talibi. Hadza al-qalamu li al-ustazi. Hadza al-qalamu li at-talibi, lit-talibi. Maka kata talib dan ustaz ketika diawali oleh huruf ya jar li, maka dia menunjukkan ya isim. Nah, ini dia. Kemudian yang kelima di situ tanda isim yang kelima bersambung dengan huruf lain kata majmuk. Misal kitabun nahwi. Kitabu an-nahwi. Baitu Muhammadin. Bersambung dengan isim lain kata majmuk. Ya, bersambung dengan isim yang lainnya. Di sini yang dikatakan bersambung itu kitab. Isim yang lainnya adalah an-nahwi. Karena an-nahwi kan sudah berlalu tadi ya bahwa dia adalah isim yang diawali oleh atau dimasuki oleh alif lam. Maka tiba-tiba ada kitab di sini. Kitab yang dia bersambung dengan kata an-nahwu. Ya. Yang dikenal dengan idhofah ya, menjadi kata majmuk dalam bahasa Arab. Dua kata bermakna satu. Kitabu an-nahwi. Buku nahu artinya. Jadi buku nahu, satu buku, dua kata ungkapannya. Kata majmuk. Ya. Oh. Maka yang menjadi syahid di sini adalah kata kitab ini. Kitab inilah yang dikatakan sebagai isim. Kenapa? Karena dia beridhofah. Bermakna majmuk, satu kata digabungkan maknanya dengan kata nahu. Kitabu an-nahwi, buku nahu. Satu buku, ya buku nahu. Yang kedua, baitu Muhammadin. Baitu rumah, Muhammad nama orang Muhammad. Ya. Ketika digabung, ya, baitu Muhammadin maka rumah si Muhammad. Rumahnya si Muhammad. Yang menjadi syahid di sini yang mana? Yaitu baitu. Ya, baitu inilah yang dia bersambung dengan kata Muhammad. Karena Muhammad jelas tadi dia isim. Mana ciri isim pada Muhammad adalah tanwin. Tanwin pada din itu. Dari kasrotaini. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Ya. Maka kata baitu adalah isim karena dia bersambung dengan kata Muhammad yang merupakan isim. Maka ketika isim bertemu isim seperti ini atau sebuah kata bertemu isim dalam susunan kata majmuk, ya dua kata yang bermakna khusus atau milik nanti ya. Jadi sini bermakna milik ya. Baitu Muhammadin maka dia difahami baitu ini adalah isim karena dia bersambung dengan sebuah kata yaitu Muhammad yang merupakan isim. Contoh lain, kitabullahi. Kitabullahi. Ya. Kitabullahi. Kata kitab, dia adalah isim. Karena menyambung dengan kata Allah. Misalkan yang lain, misalkan hadisur rasul. Hadisu ar-rasuli. Ya. Kata hadis, dia isim. Karena bersambung dengan kata rasul. Yang mana rasul itu adalah isim karena adanya alif lam. Baik. Jadi ini adalah ciri isim. Ini ciri isim. Jadi saya ulang, pengertian isim tadi adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada benda, yang menunjukkan sifat dan keterangan waktu. Ini isim. Pengertiannya. Tanda-tandanya menerima tanwin. Ya. Kitabun uhkimat ayatuhu kata Allah. Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun adalah isim karena dia ada tanwin tadi. Menerima alif lam. Ya, ar-rasul, an-nabi, al-bait, al-ustad dan semua yang ada alif lam itu namanya isim ya. Ketiga tadi didahului oleh salah satu dari huruf nida. Ya Muhammadu, ya ustazu, ya Ahmad. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rusul, ya bunayya, ya abati, ya ummah dan seterusnya yang diawali oleh huruf nida panggilan. Yang keempat tadi diawali oleh adanya huruf jar yang mengkasrohkan, adanya huruf jar diawali oleh huruf jar.
Huruf jar butuh dihafal, ada min, ada ila, ada an, ada ala, fi, ka, bi, dan li. Ya. Ini huruf jar namanya. Baik, yang kelima bersambung dengan isim lain. Tadi sudah dijelaskan, dia dalam makna, dalam bentuk struktur idhofah atau kata majmuk. Kata majmuk, ya dua kata yang membawa satu makna. Sayyaratu at-talib. Sayyaratu talib, mobil santri. Mobil santri, at-talib dia adalah ya isim. Mana tandanya? Adanya alif lam dalam kata at-talib. Sayyaratu at-talib. Maka kata sayyarah adalah isim karena dia bersambung dengan kata isim yaitu ya at-talib yang ditandai dengan adanya alif lam kepada kata at-talib tersebut. Baik. Nah, ini ciri-ciri daripada isim. Ini banyak dalam Al-Quran tentunya ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran isim. Ya, antum bisa lihat sendiri 5 ciri yang terdapat ya di dalam kitab ini mewakili ya. Antum baca misalkan kita baca contoh dalam surah Al-Fatihah saja alhamdu ya. Alhamdu. Contoh ya. Alhamdu lillahi misalkan. Alhamdulillahi. Ya. Dalam kata alhamdu kita mengatakan alhamdu ini adalah isim. Ya. Dia adalah isim. Kenapa demikian? Adanya tanda isim yaitu alif lam. Ya. Adanya tanda isim yaitu alif lam. Dan seterusnya. Ini satu contoh ya. Nah, jadi antum bisa mengecek ketika membaca Al-Quran adanya 5 ciri isim pada kata-kata yang antum baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Lihat alif lam yang banyak, maka itu isim. Artinya itu bukan fiil, bukan huruf ya. Yang menjadi ciri daripada isim. Baik. Yang kedua fiil secara singkat. Yang kedua fiil, pembahasan fiil. Fiil artinya ya kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fiil terbagi menjadi 3 macam. Baik. Sekarang fiil, pembahasan fiil yang menunjukkan sebuah kata yang menunjukkan waktu tertentu katanya. Ya, jadi kejadian fiil ini waktu tertentu yang mana yang dimaksudkan adalah waktu lampau, sedang terjadi dan akan datang. Itu maksud dari apa? Waktu yang ditunjukkan oleh fiil ini. Ada waktu lampau, ada sedang terjadi dan ada akan datang. Ada akan datang. Contoh di situ ketika menyebutkan ya maka kemudian disebutkan di situ ya sebelum saya masuk kepada contoh fiil terbagi menjadi 3 macam. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari', ada fiil amr. Fiil madhi artinya kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian masa lampau. Ini fiil madhi. Ya. Ini pengertian fiil dilihat dari apa waktu kejadiannya. Yang kedua ada fiil mudhari'. Kejadian kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya. Yang ketiga fiil amr yang menunjukkan perintah katanya di situ ya. Perintah. Nah, yang pertama fiil mudhari', fiil madhi, yang pertama fiil madhi yaitu alima telah mengetahui, nasara telah menolong, sami'a telah mendengar,
kataba telah menulis, jalasa telah duduk. Nah, ini cara mengartikan. Dan dia adalah fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Alima, nasara, sami'a, kataba, jalasa. Ya. Yang kedua, fi'il mudhari' namanya. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sekarang atau akan datang. Contoh, ya'lamu, sedang mengetahui. Yansuru, sedang menolong. Yasma'u, sedang mendengar. Yaktubu, sedang menulis. Yajlisu, sedang duduk. Ya, ini fi'il mudhari'. Menunjukkan waktu sedang terjadi atau akan datang. Atau ya'lamu akan mengetahui. Yansuru akan menolong. Yasma'u akan mendengar. Yaktubu akan menulis. Yajlisu akan duduk. Nah, ini mudhari' namanya ya. Ini istilah ya. Fi'il madhi, fi'il. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amr. Fi'lu amrin atau fi'lu al-amr. Kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi ada makna perintah dalam mengucapkan kata fi'il amr ini. I'lam, ketahuilah. Nah, ini perintah namanya. Ketahuilah. Ya. Unsur, tolonglah. Perintah, memerintahkan orang lain agar dia menolong. Isma', simaklah. Uktub, tulislah. Ijlis, ya. Ijlis, duduklah. Saya ulang. I'lam, ketahuilah. Unsur, tolonglah. Isma', dengarlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Ya. Ini fi'il amr namanya. Baik. Nah, di sini pengarang tidak banyak memberikan ciri menjelaskan tentang fi'il karena sebenarnya pembahasan fi'il ini lebih luas, nanti akan dibahas dalam ilmu sharaf ya. Wazan-wazannya, kemudian pola-pola yang ada, macam-macam wazan pada fi'il mazid atau fi'il mujarrad, sulasi, mujarrad, rubai dan seterusnya ya. Itu lebih rinci nanti akan dibahas dalam bab sharaf, bab sharaf. Baik. Jadi yang penting difahami di sini adalah kata ya atau kalimat lain penyusun kalam Arab adalah fi'il, yang artinya kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian ya, kejadian yang terjadi, bisa waktu lampau yang namanya fi'il madhi, bisa fi'il mudhari yang dikenal dengan fi'il mudhari menunjukkan waktu sedang terjadi atau akan datang. Yang ketiga fi'il amr, sebuah kata yang menunjukkan perintah kepada ya orang lain. Ini akan dirinci dalam bab sharaf nanti insyaallah. Yang ketiga tadi huruf ya. Huruf pembentuk ketiga penyusun kalam Arab, ya, kalimat bahasa Arab yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Ini pengertian yang dibawakan oleh pengarang di sini. Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lainnya. Ya. Contoh, hal katanya. Wa. Hal artinya apakah? Hal apakah? Wa dan summa kemudian inna sesungguhnya atau qad ya sesungguhnya, bisa berarti sesungguhnya, saufa ya akan datang. Saufa artinya akan datang. Ini huruf. Dan huruf jar yang tadi kita bahas yang merupakan ciri yang mengawali sebuah isim, ini juga masuk pada huruf ya. Huruf jar itu min tadi, ila, an, bi, li, ka dan yang lainnya, hal, wa, summa, inna, illa, au, qad, saufa seperti yang dicatat di sini, ini namanya huruf. Kata beliau,
sebuah kata yang tidak berfungsi kecuali bersambung dengan kata yang lainnya. Artinya ini nggak bisa berdiri sendiri. Dan tidak ada maknanya ketika dia berdiri sendiri seperti ini. Harus bersambung dengan isim atau fi'il. Contoh, hal apakah? Kalau hanya apakah kan nggak nyambung ya. Harus disambung dengan isim atau fi'il. Hal anta talib? Hal anta talib? Apakah kamu seorang santri? Apakah kamu seorang mahasiswa? Ya. Apakah? Wa artinya dan. Ja'a Ahmadu wa Aliyun wa Muhammad. Datang Ahmad, Ali, dan si Muhammad. Wa artinya dan. Wa. Yang ketiga summa artinya kemudian. Kemudian. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa kemudian. Ya, bersambunglah dia dengan isim dan fi'il. Bermakna jadinya. Inna sesungguhnya. Ya. Innallaha, innahu, inni, innaka. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Innaka afuun tuhibbul afwa. Innaka, innahu, innallah. Bersamalah dia dengan isim-isim yang lainnya. Maka dia bermakna. Au artinya atau. Ya. Au artinya atau. Qad artinya bisa dua. Bisa berarti sesungguhnya atau bisa juga berarti kadang-kadang. Ya. Au artinya sesungguhnya. Maaf, qad artinya sesungguhnya. Dan juga bisa berarti kadang-kadang. Baik, saufa. Saufa artinya akan datang. Saufa artinya akan datang. Ini namanya huruf semuanya. Dan pengertian tadi, kata yang kurang berfungsi, kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Ya. Dan huruf ini, dalam bahasa Nahu juga dikenal ada dua macam. Ada huruf mabna dan huruf makna. Huruf mabna ya dikenal dalam bahasa Arab ya ada namanya harf makna. Ada yang kedua harf mabna. Huruf makna seperti pada huruf jar seperti yang dituliskan di sini. Ini namanya huruf mabna. Berarti dia ada maknanya pada dirinya dan akan membawa makna kepada huruf lainnya juga. Ya, di sini disebut kurang berfungsi katanya. Kurang berfungsi. Ya. Ada arti cuman kurang. Lengkapnya bersambung dengan kata yang lainnya. Ini namanya huruf makna. Yang kedua ada huruf mabna. Huruf mabna. Seperti huruf hijaiyah. Ya, huruf mabna adalah huruf hijaiyah yang menyusun sebuah kata. Contoh semangat babun. Ba pertama, ya, kata babun tersusun dari kata ba, alif, kemudian juga ba lagi. Babun. Ya, babun. Maka ba di situ namanya huruf mabna. Babun. Ya, ba ini ya dan juga alif ini namanya huruf mabna yang membentuk ya, yang membangun, yang membentuk sebuah kata. Huruf mabna. Huruf makna ya tadi yang masuk kepada apa? Yang bermakna, yang menyambung kata dengan kata atau fiil dengan fiil. Ya. Ini namanya huruf makna. Hal huruf makna. Wa, summa, inna, au, qad, saufa, li, ka, min, ila, an, dan seterusnya. Itu namanya huruf makna. Yang kedua tadi huruf mabna, huruf hijaiyah yang terpisah itu alifun ba, ta'un sa, jimun ha, dan seterusnya. Itu namanya huruf mabna yang membentuk kata lain, yang membentuk kata lainnya. Baik. Kemudian
pada halaman 5 baik. Halaman setelahnya di situ ya. Ada berapa itu? Latihan ya. Halaman 7, maaf. Halaman 7. Di halaman 7 ada latihan. Halaman 7 ada latihan. Baik. Latihan pada halaman 7 ya. Walaupun dia berkaitan dengan pembahasan kita, namun dia adalah sebenarnya latihan dari halaman 6 ya. Pada fasal awal, al-faslul awal. Baik. Latihan itu nanti akan dikerjakan di rumah oleh antum. Kerjakan di rumah setelah memahami pada halaman 6. Setelah memahami ya pembahasan pada halaman 6. Baik. Pembahasan pada halaman 6 di situ disebutkan, saya tambah sedikit ya. Setelah antum memahami isim, fi'il dan huruf, ya kita tambah al-faslu al-awwal pada fasal pertama halaman 6, kita lewati pada halaman 5 ya. Halaman 5 tidak usah dibahas, langsung kita pindah ke halaman 6. Al-faslul awal, fasal pertama, al-ismu bin nazari ila baitihi. Al-ismu bin nazari ila baitihi. Ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan pembentuknya, bangunan akhir. Ya. Di sini kata pengarang, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama isim maksur. Ya, jadi ini rincian daripada pembahasan isim ya. Rincian daripada pembahasan isim. Isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif. Huruf alif ya. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh ad-dunya, al-mustashfa, al-mustafa, al-asa, al-fata. Ini isim maksur. Pengertiannya adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Perhatikan kata ad-dunya di situ. Kata ad-dunya di sini fokus. Ad-dunya adalah sebuah kata yang diakhiri oleh alif, sebelum alif adalah ya berharokat fathah. Pengertiannya ya, isim yang diakhiri dengan huruf alif dan sebelumnya fathah. Apa pentingnya memahami isim maksur ini dan juga isim mangkus setelahnya, atau juga isim mamdud dan juga isim sahih? Ini nanti akan berhubungan erat dengan masalah i'rab. Dengan masalah i'rab. Ketika i'rab, ya, dia beda cara meng-i'rab isim-isim ini. Beda dengan mengatakan Muhammadun gitu ya. Muhammadun jelas dia ada dhammatain di sana, zahir, dia nampak jelas. Adapun ad-dunya, maka selama-lamanya ad-dunya. Ya. Apapun kata sebelumnya maka tetap dunia. Beda dengan tadi saya mengatakan Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Adapun dunia tidak bisa. Selalu dunia modelnya. Tapi cara meng-i'rabnya dia ya ada cara tersendiri. Akan datang nanti pada babul i'rab. Ya, bab al-i'rab. Dunia artinya dunia. Mustashfa, al-mustashfa artinya rumah sakit. Al-mustafa artinya pilihan. Ya, orang terpilih. Al-asa artinya tongkat. Al-fata artinya pemuda. Al-huda artinya petunjuk. Ya, al-huda artinya petunjuk. Ini isim maksur. Perhatikan semua pada isim maksur ini. Mustashfa diakhiri oleh alif. Model ya. Al-mustafa juga alif namanya itu ya. Al-asa akhirnya juga alif. Al-fata juga alif. Al-huda juga diakhiri dengan alif. Kaedahnya semua kata yang diakhiri oleh alif dan sebelum alif ada huruf berharokat fathah.
isim maksur. Yang kedua, ada isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ya, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh al-murabbi, ar-ra'i, al-musalli. Ya, ini isim-isim ini selamanya seperti ini modelnya, tidak akan berubah dia. Ya. Ja'al murabbi, ra'aitul murabbi. Ya, pun murabbi dia hidup, murabbiya. Marartu bil murabbi. Demikian. Beda dengan tadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dia selalu bi dan bi ujungnya. Maka inilah yang menjadi spesial daripada isim ini dibahas. Ada kaitan erat dengan i'rab dia ketika kita meng-i'rab sebuah kalimat dalam pembahasan i'rab. Maka itu dihafal sedikit ya. Isim mangkus apa pengertiannya tadi? Isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Mana akhirnya ya al-murabbi, jelas ya. Sebelumnya ada ba berharokat kasrah. Sebelumnya ada ba berharokat kasrah di sini. Al-murabbi artinya pendidik. Al-ra'i artinya orang yang mengembala. Al-musalli artinya orang yang sholat. Ya, lihat ujungnya ya, sebelumnya lam kasrah. Ad-da'i, da'i penyeru. Al-qadi seorang hakim. Ya, al-qadi ya, sebelumnya dot kasrah. Al-hadi, al-hadi ya artinya pemberi petunjuk. Ya, pemberi petunjuk. Ya kasrah dan sebelumnya maaf ya sukun, sebelumnya dal kasrah. Al-hadi. Al-hadi diakhiri oleh ya yang sukun. Semuanya demikian. Namanya isim mangkus. Isim mangkus. Catatan pada isim mangkus disebutkan di situ apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya ini juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya ya atau sebelum ya tadi dikasrotainkan. Contoh murabbin. Murabbin ini dibuang alif lamnya. Murabbin dibuang alif lamnya. Yang aslinya al-murabbi. Ya. Al-murabbi maka menjadi murabbin. Baik. Al-murabbi kita tulis al-murabbi. Ini alif lam di sini jika dibuang maka menjadi murabbin. Ya, murabbin. Ini jadinya murabbin. Ya. Atau di situ ada contoh ra'in. Aslinya ra'in ar-ra'i. Ya. Ar-ra'i. Alif lamnya dibuang, ini kita buang alif lamnya, maka menjadi ra'in. Nah, kaedahnya di situ. Catatan, perhatikan di buku. Apabila alif lam dihilangkan, ya, apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya tadi dikasrotainkan. Murabbin, ra'in, musallin, da'in, qadin, hadin. Di asli daripada huruf ini adalah apa? Isim ini adalah al-murabbi, ar-ra'i, al-musalli, ad-da'i, al-qadi, al-hadi. Ya. Ini catatan sedikit tentang isim mangkus ini. Isim mangkus. Yang ketiga ada namanya isim mamdud. Isim mamdud. Ya. Apa itu isim mamdud?
Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Nah, lihat. Yang ketiga, isim mamdud. Ya. Macam ketika dari isim yang pembagian isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Isim mamdud. Pengertiannya tadi, isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Contoh, dawaun, obat. Ya. Dawaun, obat. Perhatikan akhirnya hamzah, sebelumnya ada alif. Iqtidaun, beriktida, ya, mencontohi, meneladani, iqtidaun sama. Binaun, bangunan, sama, ada hamzah, sebelumnya ada alif. Samaun, langit, ya, ada hamzah, sebelumnya juga alif. Insya'un, ya, samaun artinya tadi apa? Samaun artinya langit, ya. Insya'un artinya mengarang, insya, ya, hamzah ujungnya, sebelumnya juga alif. Ibtidaun, permulaan, ibtida, dasar permulaan, ibtidaun, dasar. Ujungnya juga hamzah, sebelumnya ada alif. Nah, yang seperti ini semuanya dikenal dengan huruf atau maaf isim mamdud. Dikenal dengan isim mamdud. Isim yang harokat huruf akhirnya adalah hamzah dan sebelumnya adalah huruf alif. Yang terakhir, yang keempat, isim sahih. Apa itu isim sahih? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Contoh, qalamun. Jadi tidak ada hamzah, tidak ada ya, tidak ada alif. Maka namanya isim sahih, qalamun. Kolam, pena. Daftarun, ya, buku tulis, juga tidak ada hamzah, tidak ada ya, tidak ada alif. Namanya isim sahih. Buku tulis artinya. Saburatun, papan tulis. Ya, sama, tidak ada ya, tidak ada alif, dan tidak ada hamzah, namanya juga isim sahih. Mimsahatun, penghapus. Ya, mimsahatun, lihat akhirnya hanya huruf ta, marbutah. Huruf ta, tidak ada alif, tidak ada ya, dan tidak ada hamzah. Maka dikenal dengan isim sahih. Nah, jadi ini pembahasan fasal pertama tentang pembagian isim. Di sini penting untuk difahami oleh teman-teman sekalian, karena nanti akan ada pembagian isim ditinjau dari jenisnya. Ya, ada lagi pembagian isim ditinjau dari bangunan, ya, perubahan harokat akhirnya. Kapan dia berubah, kapan dia tidak boleh berubah, dan seterusnya. Ada lagi yang dia namanya nakirah ma'arifah, ya. Maka butuh difahami fasal pertama pembagian isim ditinjau dari huruf akhir. Ada 4 macam. Mangkus, yang pertama maksur, akhiri oleh ya, sebelumnya fathah. Yang kedua mangkus, akhirnya adalah ya, sebelumnya kasrah, ya. Yang ketiga mamdud, diakhiri oleh hamzah, sebelumnya ada alif. Dan yang keempat isim sahih, yaitu yang bukan, ya, dari 3 di atas, yaitu tidak diakhiri oleh hamzah, tidak diakhiri oleh alif, dan tidak perlu diakhiri oleh ya, maka namanya isim sahih. Nah, ini butuh difahami, butuh dihafal oleh teman-teman. Dan pada halaman 7-nya ada latihan di situ. Silakan dijawab latihan itu, ya, ditulis di bukunya masing-masing, dan butuh ta'amul, butuh penghayatan, ya, butuh difahami baik-baik. Latihan itu pisahkan isim-isim, isu perintahnya Pak. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Di bawahnya ada tabel, ada isim maksur, ada yang kedua isim mangkus, ada yang ketiga isim mamdud, dan isim sahih. Pilih kata-kata di atas ini sesuai dengan jenisnya masing-masing. Isim maksur, ya, pilih mana isim maksur di sini, masukkan ke tabel isim maksur. Isim mangkus, cari isim mangkus di sini, masukkan ke tabel isim mangkus. Isim mamdud, cari mamdud, masukkan ke sini. Isim sahih, masukkan ke sini, dan seterusnya. Baik.
Ini bab pertama yang kita pelajari pada malam ini, insya Allah semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Ya, butuh sabar dalam memahami ini, dan ingat nahu ini adalah ilmu hafalan. Nahu adalah ilmu menghafal. Teman-teman harus sabar dalam menghafal. Ingat dasar, ya, agak barangkali belum tergambar secara gamblang, secara detail di otak kita semua tentang nahu ini. Karena kita masih membentuk, ya. Orang ingin membangun sebuah rumah, ya. Yang pertama dibeli mungkin pasir. Pasir untuk apa? Pasir terpisah dia. Beli semen. Semen untuk apa semen ini? Kok hanya berupa bubuk-bubuk, serbuk-serbuk dan semisal itu. Tapi ketika sudah terkumpul semen, ada batu, ada pasir, ada air, ada tukang yang bekerja, lama-kelamaan jadilah bangunan yang tinggi, terbentuknya dari semen, dari pasir, dari batu dan semisal itu, ya, bata, hebel atau semisalnya, jadilah sebuah rumah. Begitulah kita belajar nahwu ini. Butuh kesabaran. Kumpulkan dulu maklumat tentang ini, tentang macam-macam ini. Yang ujungnya nanti pembahasan ini kita akan membaca kitab gundul. Jadi inilah prosesnya. Jangan sampai kita lengah dan kalah, ya, lemah di awal-awal seperti ini. Ingat hafalannya, pertemuan kita hanya sepekan sekali, butuh hafalan dan dihafal. Ini dihafal dan contoh-contohnya. Luangkan waktu antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan insya Allah materi ini juga kita share di YouTube, ya. Teman-teman bisa akses, masuk YouTube dan merojah kembali, mengulang kembali akan pelajaran ini, apa yang disampaikan tadi. Ya, catat akan artinya dan juga mengkelompokkan mana yang harus dikelompokkan dalam pembahasan kita ini dari maksur, mangkus, mamdud dan sahih, dan juga isim sebelumnya. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fi'il dan huruf. Ciri-ciri isim yaitu dia diawali oleh atau dimasuki oleh tanwin, ada tanda tanwin, ya. Kemudian juga ada alif lam. Yang ketiga dia didahului oleh huruf nida. Yang keempat diawali oleh salah satu huruf jar, ya. Yang kelima bersambung dengan kata yang lainnya yang dikenal dengan atau kata majemuk, ya, isim majemuk. Dan juga fiil, pengertian fiil dan pembagian-pembagiannya, dan juga isim serta contoh-contohnya. Ini tidak banyak, antum ringkas, ya, ringkas dan dihafal. Butuh dihafal. Wallahu ta'ala bishawab, ya. Ini yang dapat disampaikan. Nanti teman-teman bisa bertanya jika ada soal di forum tanya jawab di grup WhatsApp, insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan semangat selalu dalam belajar dan sabar di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Ini dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan ingat, belajar nahwu ini praktis, ya. Saya tidak akan banyak berbicara masalah mensyarah tanda-tanda ini, kemudian sebab ini, perbedaan ulama, tidak. Kalau tidak, di sana akan luas kita bahas, dan bukan waktunya sekarang untuk membahas itu, karena kita hanya menanamkan dulu benih, menanamkan dasar-dasar, ya, agar kita bisa memahami, ya. Akan lebih gamblang nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya, insyaallah taala. Jangan lupa teman-teman menonton, ya, di YouTube kita, channel di Digimansyah, ya, simak, boleh di subscribe, kemudian like atau juga share dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas dan juga kepada ikhwan yang sudah menyimak kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.